Terjerat Cinta Om Duda. Episode 25. Pertama buka lahan. Mila dan Emily tampak sudah menyelesaikan sarapan pagi mereka. Keduanya tampak semakin heran pada James dan Sofia yang tak kunjung menampakkan batang hidungnya. Ish, lama sekali sih. Kalau begini caranya, Princess akan kesiangan, Auntie. Dengus gadis kecil itu yang tampak mulai kesal menunggu sang dedi dan sang pengasuhnya. Mila pun tampak gelisah dan mulai ingin mencari tahu kemana perginya sang bos dudanya itu. Princess sabar ya. Tunggu di sini, Auntie akan coba memanggil Dedi. Ucap sekretaris cantik itu mencoba menenangkan putri bos dudanya. Emily mengangguk. Itu tandanya ia menyetujui ucapan wanita cantik di sampingnya. Sementara Mila sudah berlalu dari hadapan gadis kecil itu. Sebaiknya aku cek saja ke kamarnya. Mungkin saja Pak James ketiduran karena cuaca pagi ini yang sangat dingin, ucap sekretaris cantik itu. Kini, Mila telah melangkahkan kaki masuk ke dalam lift yang akan mengantarkannya ke lantai 5. Lantai di mana kamar James berada. Sementara yang terjadi di dalam kamar James, sedang ada kegiatan yang saling mengimbangi. Tring! Pintu lift terbuka. Saat itu juga Mila melangkahkan kakinya keluar dari lift itu. Tanpa membuang waktu lagi ia pun bergegas menuju sebuah kamar yang tidak ada kamar lain selain kamar itu. Ya, kamar bos dudanya. Apa yang sedang Pak James lakukan di dalam? Sebaiknya aku tekan bel dulu, aku tidak ingin seperti di kantor yang bisa masuk kapan saja ke dalam ruangan Pak James, ucap Mila yang kini sudah berdiri di depan pintu kamar yang tidak bisa dibuka menggunakan tangan. Dan, di dalam sana, dua orang manusia sedang menyelesaikan sebuah tugas yang tidak bisa lagi ditunda. Bagaimana rasanya? Enak? Tanya James menggoda. Ya, enak sekali. Entah sadar atau tidak, Sofia mengangguk dan mengakui. Dan begitulah guys, istilah kata lain, nasi sudah menjadi bubur. Oke, kita skip rangkaian kegiatannya ya. Mas El tidak fokus jadinya. Oke, lanjut. Ting tong. Terdengar suara bel berbunyi. Tentu saja hal itu membuat James refleks menghentikan semuanya. Dan Sofia pun refleks menghentikan suara merdunya. Mereka berdua sangat tersentak kaget mendengar suara bel yang tiba-tiba berbunyi. Siapa itu, Tuan? Sepertinya ada yang menunggu di luar, Sofia tampak panik. Tentu saja ia takut ketahuan. James mendongakkan wajahnya. Kali ini ekspresinya pun telah berubah menjadi kesal. Cek, mengganggu saja. Decak duda tampan itu seraya mengusap wajahnya. Sofia beringsut dari tempatnya. Tuan, jangan-jangan Mbak Mila sama Princess yang ada di luar. Ucap Sofia yang benar-benar tegang. Tunggu di sini, pakai selimut. Perintah James pada pengasuh putri kecilnya itu. Sofia mengangguk mengiyakan, sementara James tampak sudah turun dan kini melangkah mengunjungi komputernya. Tentu saja ia akan mengecek siapa yang ada di luar kamarnya. Kalau orang itu bukan Mila dan Princess putrinya, sudah pasti ia akan mengamuk karena telah berani mengganggu pekerjaan mereka. Mila berdiri di depan pintu kamar bos dudanya. Tentu saja ia tidak akan sembarangan masuk. Lagi pula, bos dudanya pasti mengunci pintu kamarnya di dalam. Kenapa lama sekali, padahal aku sudah menekan bel. Dan, hujannya pun sudah reda. Apa jangan-jangan Pak James ketiduran? Ucap Mila yang tampak heran. Sementara itu di dalam, James tampak terjingkat kaget saat ia melihat sosok sekretaris cantiknya sedang berdiri di depan pintu kamarnya. Astagfirullah, Mila. Cicit duda tampan itu yang tampak terlonjak kaget. Sofia yang sedari tadi memperhatikan majikan galaknya itu tampak penasaran dengan apa yang majikan galaknya lihat. Siapa, Tuan?
Kenapa Anda terkejut seperti itu? Tanya gadis desa itu yang tampak penasaran. Sofia yang manis tampak masih berselimut dalam keadaan gitulah guys. James meninggalkan komputernya, dia tampan itu buru-buru menghampiri Sofia lalu membisikinya. Annabelle, sebaiknya sekarang kau bersembunyi di kamar mandi. Aku rasa ini sangat berbahaya sekali, ucap duda tampan itu yang berhasil membuat Sofia semakin tidak mengerti. Ada apa, Tuan? Kenapa? Apanya yang berbahaya? Tanya Sofia berbondong-bondong. James mengusap wajahnya dan menyibakkan selimut pengasuh putri kecilnya itu. Mila, dia sedang menungguku di luar. Sebaiknya sekarang kau bersembunyi di dalam kamar mandi, Annabelle. Sementara aku akan menemui wanita itu terlebih dahulu, jawab duda tampan itu seraya menarik tangan Sofia lalu menggendongnya seperti seorang bayi. Astagfirullah, Tuan. Apa-apaan, saya bisa berjalan sendiri. Cicit Sofia seraya menepuk-nepuk lengan majikannya itu. SSSTTT, kau jangan berisik, Annabelle. Kau mau Mila melihatmu berada di sini. Tegur duda tampan itu yang tampak menekan setiap ucapannya. Sofia terlihat gelisah. Tentu saja ia tidak mau sampai Mila mengetahui keberadaannya di sana. Apalagi sang sekretaris cantik itu ada juga suatu keinginannya untuk sang duda tampan itu. Tidak, saya tidak mau ada yang tahu tentang ini, Tuan, jawab Sofia sedikit merengek. Makanya kau diam, ucap James seraya menurunkan pengasuh putri kecilnya itu di dalam kamar mandi. Duda tampan itu sampai lupa jika kamarnya kedap suara. Hahaha, tentu saja Mila tidak akan mendengar apa yang ia bicarakan di dalam sana. Dasar, ini penyebab dari kepanikan yang mendalam. Tuan, jangan mengatakan apapun pada Mbak Mila, saya tidak ingin. Belum sampai Sofia menyelesaikan ucapannya, dengan cepat James menyelanya. Tidak usah kegeran, deh. Memangnya aku sudah aneh. Sampai kapanpun aku tidak akan memberitahu siapapun apa yang telah kita lakukan. Aku masih punya nama, dan tidak akan mungkin kucoreng sendiri namaku. Astagfirullah. Cicit duda tampan itu yang tampak menekan setiap ucapannya. Sofia terdiam membisu saat James sedikit memarahinya. Apalagi saat James mengucapkan satu persatu kata yang keluar dari mulutnya. Dan jujur, Sofia sedikit merasa sedih dan mulai menyadari perbuatannya. Dia menyesal. Sudah, kau diam di sini. Aku akan menemui Mila dan akan menyuruhnya menunggu di mobil agar semuanya aman. Kau aman dan aku pun aman. Tegas duda tampan itu seraya mengusap wajah Sofia yang tampak kusut seperti belum disetrika. Dengan pasrah Sofia mengangguk mengiyakan. Tentu saja ia tak dapat menolak ataupun membantah perintah majikannya itu. Sementara James tampak sudah berlalu meninggalkan Sofia di dalam kamar mandi. Apa yang sudah aku lakukan? Kenapa semudah ini aku menyerahkan hidupku pada majikan galak itu? Dan lihat sikapnya, dia tidak semanis tadi. Tidak semanis saat merayuku. Astagfirullah, aku benar-benar sudah kacau. Aku bersumpah tidak akan pernah melakukannya lagi. Untuk pengalaman ini, akan kusimpan dalam-dalam dan anggap saja itu semua sebagai edukasi. Hahaha. Sial, masih saja bisa tertawa, celoteh Sofia di dalam hati. Sementara itu James tampak merapikan kemeja dan rambutnya, tentu saja ia harus hati-hati menghadapi sekretaris cantiknya yang jeli itu. Serit. Seketika pintu kamar itu terbuka secara perlahan. James berdiri di ambang pintu, sementara Mila tampak tersenyum manis kepadanya. Selamat pagi, Pak. Sapa sekretaris cantik itu. James melemparkan senyumannya. Selamat pagi juga, Mil. Aku rasa kau datang ke sini untuk menjemputku, bukan? Ucap duda tampan itu. Mila mengangguk. Ya, benar sekali,
Tuan. Sedari tadi Princess sudah menung. Mila belum selesai bicara, tiba-tiba James menyelanya. Hujan pagi ini begitu lebat, Mila. Rasanya aku ingin sekali menghabiskan waktu di dalam kamar hingga malam menjelang. Akibat hujan yang lebat ini, aku sampai ketiduran, Mil. Sela duda tampan itu seakan tahu pertanyaan sekretaris cantiknya. Mila tersenyum hangat, tak ada sedikit pun rasa curiga di dalam hatinya. Sudah saya duga, Pak, ucap sekretaris cantik itu. Tetapi, apakah Pak James akan bekerja dan Lagi-lagi Mila menggantung ucapannya saat tiba-tiba James menyelanya. Tentu saja aku akan bekerja dan mengantarkan Princess, Mila. Seru James menyela ucapan sekretaris cantiknya itu. Entah berapa hari lagi Mila menjadi sekretarisnya. Pasalnya, wanita cantik itu sebentar lagi akan dilamar oleh kekasihnya yang berasal dari Perancis. Mila mengangguk serta tersenyum. Kalau begitu sekarang kalian tunggu di mobil saja, ya. Sementara aku akan siap-siap terlebih dahulu, ucap James kemudian. Baik, Pak. Jawab Mila. Tapi, gadis desa itu tak nampak di sana. Apakah Pak James menyembunyikannya? Lanjut sekretaris cantik itu yang berhasil membuat James terjingkat kaget dan memelototi sekretaris cantiknya. Maksud saya, apakah Pak James melihatnya? Saya dengan Princess menunggunya sedari tadi. Lanjut Mila yang kali ini membuat James bisa bernapas lega. Aku tidak pernah memperhatikannya, Mil. Dan aku tidak tahu gadis desa itu di mana keberadaannya, jawab James dengan ekspresi yang ia buat sedatar mungkin. Padahal gue tahu di mana gadis desa itu. Hahaha, ucap James di dalam hati. Oh, gitu ya, Pak. Ya sudah, jika begitu saya akan kembali ke bawah dan akan mengajak Princess untuk menunggu Anda di dalam mobil. Ucap Mila seraya membungkuk memberi hormat. Oke, balas James singkat. Sebenarnya ia sangat tegang dan cemas menghadapi situasi yang sangat genting seperti ini. Tanpa membuang waktu lagi, duda tampan itu pun bergegas menutup pintu lalu berlari dengan cepat ke kamar mandi. Annabelle. Panggil James yang tampak terkejut melihat pengasuh putri kecilnya tidak ada di sana. Astagfirullah, kemana perginya gadis desa itu? Gumam James yang tampak sedikit ngos-ngosan. James tidak tahu jika Sofia sedang berendam busa wangi di dalam batu. Gadis desa itu tampak santai dan gembira merendam diri di dalam batu. Sebab, di rumahnya tidak ada yang seperti itu. Annabelle, kau di mana? Teriak James yang tampak sedikit panik. Jangan berteriak seperti itu, Tuan. Ini bukan di hutan. Terdengar suara seorang wanita yang sudah tak asing lagi bagi duda tampan itu. Annabelle. Dia ada di dalam rupanya. Apa yang sedang gadis desa itu lakukan? Apakah dia sedang mandi? Lagi-lagi James bergumam. Kini kakinya kembali ia langkahkan mencari sosok pengasuh putri kecilnya itu. Katanya jangan berisik, tetapi dia sendiri yang berisik. Dasar. Gerutu Sofia yang sedang asyik membaluri kakinya dengan busa yang melimpah dan harum baunya. James membuka tirai kamar mandinya, penghalang antara toilet dengan bathtub dan shower. Seketika ia terbelalak kaget saat melihat gadis desa itu sedang merendam tubuhnya dan mengacungkan kaki mulusnya ke atas. Tentu saja hal itu membuat duda tampan itu sedikit ngiler dan kembali ingin menerkam gadis desa itu. Glek. James menelan salivanya. Sementara manik matanya tak dapat ia palingkan dari menatap tubuh Sofia yang sebagian tertutup oleh busa. Apakah sudah selesai, Tuan? Mbak Mila sudah pergi. Tanya Sofia yang sedang bermain-main dengan busa-busa di dalam batu. Tentu saja hal itu semakin membuat James kewalahan dan kembali gelisah. Sudah.
Jawabnya seraya melangkahkan kakinya. Bagus deh, saya harap Mbak Mila tidak menaruh curiga pada Anda. Ucap Sofia yang tampak santai berada di dalam batub. Tentu saja tidak. Jawab James yang kini sudah berdiri di hadapan pengasuh putri kecilnya itu. Annabel, apakah kau sedang mandi? Tanya duda tampan itu basa-basi. Sofia menggeleng kecil. No, jawabnya. Saya sedang bermain busa saja, Tuan. Lanjut gadis desa itu. James merasa tertantang dan seakan ingin masuk ke dalam batub bersama pengasuh putri kecilnya itu. Kau sangat enjoy sekali. Ucapnya. Ya, saya senang melakukannya. Jawab Sofia. Apa? Kau senang? Kalau begitu ayo kita lakukan lagi. Seru duda tampan itu yang kini tengah membuka kancing kemejanya satu persatu. Ish, apa yang Anda pikirkan? Maksud saya, senang melakukan mandi busa ini. Astagfirullah, seluruh gadis desa itu seraya meniup busa yang ia berada di tangannya. Tapi apakah aku boleh ikut berendam denganmu? Kau harus ingat jika permainan kita belum selesai. Ucap duda tampan itu yang kembali meluncurkan strateginya. Ia bahkan lupa dengan Mila dan Emily yang ia suruh untuk menunggu di dalam mobil. Permainan apa? Kita tidak sedang bermain apa-apa, Tuan. Protes gadis desa itu. Kalau mau berendam, ya berendam saja, lanjutnya dengan gaya yang judes. James mengusap wajahnya. Kini kemejanya sudah ia tanggalkan begitu saja. Dan, sekarang ia hendak membuka celananya. Etik, Anda tidak perlu membuka celana Anda, Tuan. Ucap Sofia. No problem. Hanya celana saja, Annabel. Sanggah duda tampan yang mendadak semangat. Sofia memutar bola matanya pasrah. Baiklah. Ucapnya. James tersenyum senang, duda tampan itu pun langsung bertindak. Bersambung.